Lanjut yang berikutnya, Woody. Ini gue agak underestimate nih karena keras banget. Karena gue gak suka woody, aroma-aroma yang berat gitu. Langsung kita coba ya. Kemarin untuk si aquatic agak di luar ekspektasi gue. Gue pikir se-fresh itu aromanya. Ternyata ada sedikit hint dari woodnya. Jadi agak ya ada woody-nya walaupun tipis, tapi nggak seseger itu. Walaupun bergamotnya lumayan enak ya. Ya, gue masih kurang oke. Mereka cuma 8. Nah ini woody ini gue nggak tahu nih. Kita coba langsung spray. Bagus. Oke. Bagus. Spray bagus loh dia tuh. Tuh. Surprisingly kok ini enak ya? Ini ada citrusnya lagi. Ada bodinya juga sih. Cuman gue nggak ngerasa ini yang woody banget atau strong banget woodnya gitu. Tuh kan? Kadang begitu dah. Kayak waktu itu juga yang si Braven Extreme kan. Leathernya itu ternyata nggak yang kulit banget. Ternyata itu sensasi dari kulit jeruk ya. Jadi dia agak ringan gitu dan nggak sebold kalau aroma leather banget gitu kan. Yuk, kita spread. Lumayan loh, freshness-nya dapet ini. Citrusnya lumayan, lebih oke dari aquatic malah. Apa dah, kenapa begini? Harusnya kan aquatic lebih seger ya. Ya, citrusnya di awal, di tengahnya itu ada enggak, ini nggak ada rempahnya. Ini ada embernya, ada sedikit manisnya. Ini bukan vanilla. Ini kalau nggak ember, tonka bean. Karena manisnya cukup aja. Halus. Ada emasnya juga kah? Mungkin ya. Karena sehalus itu. Gue oke sih kalau aroma wood kayak gini. Cuma bukan woody nih. Kadang gitu deh. Ini seger loh. Ini lebih ke seger guys. Ya coba notes-notesnya. Aromanya lebih ke seger. Apa ini? Morris yang woody ya. Top notes-nya itu ada bergamot, lavender, pepper, dan nutmeg. Bergamot, lavender, pepper, oke. Masuk citrusi, sedikit flowery dari lavender, pepper ya, spicy dikit, dan nutmeg. Oke sih balance-nya, walaupun yang lebih terasa itu si bergamotnya. Flowery-nya enggak. Tadi gue mau bilang ada di sebelumnya ya, gue mau bilang flowery, tapi gue agak ragu karena tipis banget, nggak yang terlalu berasa itu maksudnya. Ini oke, seriusnya oke. Middle notes-nya itu ada patchouli, amber dry, dan apple. Ya, amber gue dapat kedetek tadi itu. Kalau apple, nggak pula. Patchouli masih oke lah untuk sebagai dibikin bold-nya. Nggak ada apple-nya. Dan ketika udah dry down ya, ketika udah sekian jam lah ya, itu base notes-nya itu ada vetiver, musky, dan tonka bean. Ya kan, musky dan tonka bean. Vetivernya tadi gue nggak detek ya, oke. Overall enak, ini lebih enak daripada si aquatic. Gue masih bisa lebih pakai buat kegiatan outdoor nih. Oke sih gue rasa sih. Karena cukup nyegerin dan nggak ada aroma yang bikin berat gitu loh guys kalau kalian keringetan. Menurut gue ya, yang percaya kata gue kalian harus cobain sendiri. Gue oke sih dengan aroma ini. Ke kantor oke, ruangan ber-AC oke, ya kan? Untuk dipakai berkegiatan di outdoor masih lumayan, tapi nggak untuk olahraga ya, nggak cocok. Ini kalian beraktivitas aja di luar ruangan masih oke. Ya, untuk jalan malam masih bisa. Ini cukup versatile malah menurut gue. Pagi, siang, sore, malam cukup masuk guys. Oke sih, gue rekomen. Bisa pakai. Sebenarnya gue agak bingung guys, kalau parfum-parfum yang gue agak nggak bisa pakai itu gimana ya? Tadi sih pas lagi mandi kepikiran apa gue kontenin, terus gue spill ke kalian apa aja yang gue nggak suka. Nanti gue diskon 50%, tapi kita COD-an. Jadi ketemu langsung face to face. Untuk gue tahu reaksi kalian kayak gimana, terus reaksi gue juga gimana. Karena kan gue nggak suka ya contoh yang ekstrim banget yang kemarin.
Blue Supreme, Jose Blue Supreme. Itu kan kayak nggak banget aromanya menurut gua. Tapi bisa aja di luaran sana atau penonton gua ada yang suka. Bolehlah kalian beli dengan harga setengahnya tuh 50%. Gue cuma tes semprot doang loh ya. Jadi gua nggak bakal gue pakai sih kalau parfum yang gue nggak suka. Dan bingung dengan ngendep juga kan udah makin banyak. In total gue parfum murah sih. 158 terakhir gue hitung, tapi ya gue nggak tahu sekarang kayak udah nambah lagi karena gue udah beli yang yang exchange tuh, terus si Jose yang extrait ada baru-baru lagi, makin banyak aja. Hackable gue udah beli, yang nungguin boleh ntar episode berikutnya ya, itu ada 2 tuh Hackable, kita coba. Oke, untuk hoodie ini gue masih bisa pakai, cukup versatile. Pagi siang sore malam oke. Rate-nya gue kasih 8,5/10. Boleh lah. Sedikit di atasnya si Aquatic ya. Enak, lumayan kalau menurut gue sih. Gitu. Dan ini harganya 26.500. Kalau dibanding yang 100 milinya itu kan harganya 37 ribuan. Ya semoga kalau dapat diskon bisa lebih murah deh ya. Menurut gue sih kayak lebih worth it kalau ambil yang 100 mili. Tapi itu kalau yang aromanya kalian suka ya. Maksudnya kalian udah pasti tahu aromanya gimana tuh, ya kan? Ya nontonin konten gue, review gue. Jadi kalian bisa kebayang, oh aromanya seperti ini, karakternya seperti ini. Sehingga akan lebih worth it kalau beli yang 100 mili. Ini gue beli yang 50 mili karena ya untuk tes aja. Dan aduh yang itu udah kebanyakan sih, yang Braven tuh belum gue pakai, itu masih pengen banget. 100 mili tuh kayak bingungnya makanya. Oke. Thank you nonton episode ini. Nextnya, ini sih Amber. Amber itu harusnya agak sedikit sweet, warm, menenangkan harusnya ya. Karakternya harusnya bikin nyaman. Tapi kita nggak tahu. Kita coba aja. Thank you guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hey. Pagi guys, hari ini tanggal 6 Desember. Gue ngejap wedding di gereja dan gue pagi ini pakai Morris Black Edition yang hoodie. Coba gimana performanya. Ini jam 7.26 kayak, ntar gue kasih ini ya di videonya, screenshotnya. Oke, gue masuk gereja dulu guys. Oke, ini jam 10.25, ntar gue kasih potongan screenshotnya ya. Gue yang tadi pakai hoodie ini Morris Black Edition, udah agak tipis. Tadi kan gue datangnya juga kurang lebih 7.25an ya, 7.27 sih ya. Nah ini 8, 9, 10, 3 jam itu di baju udah agak tipis. Nggak tahu kenapa ini kok nggak bertahan lama nih. Masih lebih oke Aquatic kemarin yang pas gue pakai di kebon ya kan. Project ini udah nggak ada selama 3 jam. Di kulit juga udah tipis banget, hampir hilang malah. Padahal gue cuma ruangan ber-AC, gue gak keringetan. Nah, oke. Kayak gitu jadi hasil SPL-nya.